Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Sebelum kita bersoal jawab, kita lanjut sedikit. Lalu apa maksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Maksudnya beban kewajiban ibadah. Misalnya tidak sanggup berdiri, maka tidak usah sholat dengan berdiri, cukup dengan duduk atau berbaring. Tidak sanggup berpuasa karena sakit, ya nggak usah puasa, bayar fidyah atau diqadha. Tidak sanggup bayar zakat, haji, nggak punya uang, ya nggak usah bayar zakat, justru malah dikasih zakat. Itu maksudnya, bukan ujian kehidupan. Kalau ujian kehidupan, ribuan, mungkin jutaan seorang muslim, kalau kafir nggak usah dibahas ya. Seorang muslim yang tidak kuat diuji dengan pangkat jabatan, Allah uji pula dengan pangkat jabatan. Ya, kan mustahil Allah mengajarkan doa yang doa itu, yang keburukan itu tidak mungkin menimpa. Mustahil kan? Kalau betul Allah tidak mungkin menguji seseorang dengan ujian yang tidak sanggup dia pikul, ujian kehidupan, tentu tidak ada doa tadi di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Nggak mungkin ada kalimat itu. Kenapa ada kalimat itu? Kita disuruh berdoa seperti itu karena seringkali Allah menguji seseorang dengan ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Pemahaman siapa itu? Sahabat. Yang tadi pemahaman hari ini. Maka jangan sekali-kali memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kita sendiri. Harus merujuk ke sahabat. Ya, ada pertanyaan, silakan. Riwayat Nabi Yusa bin Nun berdoa kepada Allah supaya menahan matahari karena belum salat asar. Bukankah salat asar baru ada setelah Isra Mi'raj? Di umat kita, umat Muhammad SAW, adapun sebelum itu ada. Bahkan walaupun ada perselisihan, tapi yang rajih seluruh salat para nabi, para rasul adalah sama. Ada subuh, ada zuhur, ada asar dan seterusnya, rokaatnya dan seterusnya. Mungkin bacaannya yang sedikit berbeda. Mana dalil? Rasulullah pernah mengimami salat. Siapa? Makmumnya siapa? Seluruh para nabi, para rasul, di Masjid Ilya. Ya, tentu ini sangat tidak masuk akal, karena seluruh para nabi, para rasul sudah wafat, kecuali Nabi Isa. Ya, tapi karena ini sabda Nabi dan sahih Imam Bukhari dan Muslim, kita tidak punya modal untuk mengatakan nggak mungkin, nggak masuk akal. Karena berapa banyak agama ini, Al-Quran dan Sunnah, yang memang tidak masuk akal, tapi benar. Nah, di situ Rasulullah tidak mengatakan, wahai para nabi, para rasul, mohon salatnya mengikuti caraku. Nggak ada. Artinya sudah otomatis. Namanya salat itu dari zaman Nabi Adam sampai kita hari ini, ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ada duduknya dan seterusnya. Apakah kita disunahkan tidak melepas kaos kaki ketika ingin berwudu? Boleh ya, mubah. Tapi diawali dengan wudu biasa.
Jadi kita wudhu seperti biasa, habis itu kita pakai khuf, kaos kaki. Kemudian sejam kemudian kita kentut atau kencing. Lalu kita wudhu lagi. Nah, ketika wudhu itu boleh tidak melepas khuf. Wudhu seperti biasa, ketika sampai di kaki, kaos kaki tidak dilepas, cukup diusap. Bawahnya apa atasnya? Atasnya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, laukana dinu birra'yi, seandainya agama itu harus sesuai dengan akal, tentu mengusap khuf itu bawahnya bukan atasnya, karena yang kotor tentu bawahnya bukan atasnya. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah tidak minta izin dengan akal. Mau masuk akal atau tidak, inilah syariat, inilah firman Allah, inilah sabda Nabi, inilah Islam. Kadang akal kita bisa mencerna, kadang tidak. Allah memiliki kaki, telapak kaki ya, dan wajah. Apakah ini disebut Asmaul Husna? Asmaul Husna itu sesuai, asma kan nama, jadi namanya ya. Jadi lebih tepatnya asma was sifat. Tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan satu lagi asma was sifat. Ini tauhid asma was sifat. Tauhid rububiyah mayoritas manusia benar, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Tauhid uluhiyah tidak ada yang benar kecuali kaum muslimin, itu pun yang pilihan. Tauhid asma wa sifat, jangankan orang awam sekelas Imam Nawawi, sekelas Ibnu Hajar saja sedikit tergelincir. Kita nggak bilang sesat, sedikit tergelincir. Banyak imam-imam yang sedikit tergelincir dalam masalah asma wa sifat, karena luar biasa syubhat semenjak zaman Syekhul Islam ya, sampai hari itu, sampai dengan hari ini banyak kaum muslimin mengatakan ahlus sunnah dibagi dua. Ahlus sunnah itu ada dua, apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini syubhat yang luar biasa. Kalau ahlu sunnah ada dua, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, berarti satupun sahabat tidak ada yang ahlu sunnah. Sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, gak ada yang kenal dengan Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, gak ada mereka yang Asy'ariyah, Maturidiyah. Seluruh sahabat adalah ahlu sunnah, tapi tidak kenal Asy'ariyah, tidak kenal Maturidiyah. Segitunya syubhat hari itu sampai hari ini. Oleh karena itu berat hari ini untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada tauhid asma wa sifat, berat seberat-beratnya. Udah jelas-jelas ayatnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, 7 ayat dalam Al-Quran bahwa Allah bersemayam di atas ars. Berapa juta kaum muslimin yang menolak itu. Ketika kita sampaikan bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas ars, dicaci kita, dihina kita, ditolak kita. Ustaz, ini berat dakwah tauhid asma wa sifat, karena syubhat itu sudah menghunjam, sudah berurat berakar. Sebuah syubhat yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang ya, termasuk tidak di atas. Jadi Allah itu tidak boleh ada arah. Jadi kemanapun kita menunjuk nggak mungkin benar. Ini syubhat. Padahal ketika Nabi bertanya kepada seorang jariyah, budak perempuan, aina Allah, di mana Allah berada, si jariyah ini menunjuk kemana? Menunjuk ke atas, fis sama, di atas langit, dan Nabi membenarkan. Ini dia betapa sebuah keyakinan yang sederhana, sebuah keyakinan yang mendasar tidak difahami oleh mayoritas kaum muslimin hari ini.
Seolah aneh kalau mengatakan Allah berada di atas, padahal itu sesuai dengan fitrah manusia. Kakek kita, nenek kita yang jarang ngaji sering mengucapkan kalimat yang benar sesuai dengan fitrah. Kita serahkan masalah ini kepada yang di atas. Itu hak, itu benar. Karena kebenaran sesuai dengan fitrah, meyakini bahwa Allah berada di atas, Tuhan itu ada di atas. Dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, laisa fauqahu syai', tidak ada satupun yang berada di atas Allah, tidak ada satupun yang sejajar dengan Allah. Segala sesuatu berada di bawah Allah, termasuk arsy. Allah tidak menempel di arsy, tidak duduk di atas arsy. Allah jauh di atas arsy, entah berapa juta kilometer. Disitulah Allah berada. Kata siapa? Kata Allah, kata Rasulullah. Bagaimana kita menolak? Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.